Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria terpelajar itu mencibir dan berkata, Apakah saudara Wei menyukai tempat ini selama 100 tahun dia tinggal di sini? Pria tua berambut acak-acakan itu tanpa emosi berkata, tentu saja tidak. Tetapi saya telah mengembangkan sedikit keterikatan terhadap tempat ini, setelah menghabiskan bertahun-tahun di sini. Bagaimanapun, menjadi manusia. Dalam tahun-tahun yang panjang ini, Penatua Yun dari Sekte Awan Melayang memperlakukan saya seolah-olah saya adalah kerabat. Dia tidak hanya memberikan teknik ilahi kepada saya, tetapi dia bahkan menyelamatkan hidup saya selama saat-saat kritis dan menghadapi tentangan besar untuk memberi saya otoritas atas Sekte Awan Melayang. Saya tidak mampu mengabaikan kebaikan seperti itu. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua mengambil pohon sumur roh. Dudong tersenyum bukannya menjadi marah. Dia dengan sinis mengancam, bagus. Saudara Wei pasti bermaksud bertindak sebagai penatua Sekte Awan Hanyut yang asli. Namun, Anda lupa apa yang akan terjadi jika kami mengatakan kebenaran dan mengungkapkan identitas asli Anda sebagai mata-mata untuk Sekte Iblis Surgawi. Apakah Anda pikir Anda akan dapat dengan bebas tetap tinggal? Pria tua berambut acak-acakan itu dengan tenang menjawab, aku tidak butuh pengingatmu. Saya sangat sadar. Mengapa Anda pikir saya ditahan di sini? Saya sudah lama curiga dari dua paman guru. Hanya ada kekurangan bukti konkret. Itulah mengapa saya secara paksa dikeluarkan dari kekuasaan di sekte dan terjebak di tempat terbatas ini. Tentu saja, saya juga menerima banyak kebaikan dari Sekte Iblis Surgawi. Karena rekan Daois Du telah menunjukkan kepada saya token Master Sekte Xie, saya dapat memberi Anda sedikit nektar anggur meskipun saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk mengambil pohon itu. Ini seharusnya cukup untuk membalas kebaikan masa lalu dari Sekte Iblis Surgawi. Apa, Anda hanya akan memberi kami anggur nektar? Saya, ekspresi Dudong santai dan dia menyela pria terpelajar itu, baiklah, beri kami anggur nektar. Dengan itu, kita tidak akan membutuhkan pohon sumur roh. Bagaimanapun, Sekte Dao Lurus dan Iblis kita memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kami mungkin tidak memiliki sesuatu seperti pohon sumur roh, kami memiliki banyak jenis sumur roh lainnya. Ketika kultivator Bai mendengar ini, dia melirik Dudong dengan heran, tetapi setelah berpikir lebih lama, dia tetap diam. Bagaimanapun, semua perintahnya diberikan kepadanya oleh Tuan Muda Sekte Seribu Ilusi. Meskipun dia tidak tahu kapan aliansi Dao Lurus dan 6 Sekte Dao Iblis tumbuh begitu dekat, dia mungkin juga menunda penilaiannya tentang masalah ini. Kultivator Wei dengan dingin berkata, karena kalian, rekan Daois sama-sama menyetujui, saya akan mengeluarkan anggur nektar dari batasan. Tapi pertama-tama, saya akan menyingkirkan hal-hal buruk itu. Jika Anda berencana untuk memanfaatkan ketika saya melepaskan pembatasan, jangan salahkan saya karena kejam. Dudong tertawa kecil dan berjanji dengan ekspresi tenang, tenanglah, kami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Bagaimanapun, pohon sumur roh ini adalah urusan sepele dibandingkan dengan telapak dewi yang mendalam. Petik 2. Pria tua itu kemudian mengangguk dan mengeluarkan botol putih kecil dari kantong penyimpanan. Menyiapkan untuk, mempersiapkan apa? Untuk memberikan aset paling berharga dari 3 sekte kita kepada musuh kita. Sebelum lelaki tua berambut acak-acakan itu selesai, 10 utas pedang melesat dari bawah tanah dalam kilatan cahaya merah, mengikatnya dengan erat. Pada saat yang sama, cahaya kuning melintas dari arah pintu masuk gua mengungkapkan para pembudidaya yang sebelumnya tersembunyi. Mereka dengan teguh mendekati Dudong dan kultivator Bai. Ketika mereka melihat ini, ekspresi mereka sangat berubah. Pada saat itu, anak laki-laki bermarga Lan muncul di belakang orang tua Wei yang terikat.
Bocah itu menatap keduanya dengan ekspresi dingin dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Kami orang tua sudah lama tahu bahwa Dao lurus dan iblis telah menanamkan banyak mata-mata di dalam sekte kami. Dan karena kami tidak memiliki bukti terhadap Anda, kami tidak dapat membuang Anda. Lagi pula, akan sangat mahal jika kita salah membunuh seorang kultivator formasi inti. Tetapi karena Anda sekarang telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan diri Anda, saya tidak perlu lagi menahan diri." Ekspresi pemuda Bai dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan dia kehilangan kata-kata. Adapun Dudong, dia berhasil memaksakan senyum meskipun kulitnya pucat dan bertanya, "Lan, kenapa kamu di sini?" Di luar, bocah itu tidak berniat menyembunyikan rencananya dan dengan acuh tak acuh berkata, "Apakah Anda benar-benar percaya bahwa api iblis tua dan cermin emas cendekia akan cukup untuk sepenuhnya menarik perhatian kita? Pada saat ini, mereka seharusnya dikelilingi oleh rekan Daois saya dari Sekte Awan Melayang. Suara serangan dari luar adalah sesuatu yang sengaja dibuat agar Anda tetap mengambil tindakan. Karena kami ingin memberikan pukulan terhadap Dao benar dan iblis sehingga mereka dapat mengetahui tempat mereka, kami mungkin juga menghapus barisan mata-mata mereka." "Apa, Paman Guru tidak ada di luar?" Wajah kaku Bai langsung menjadi panik. Wanita berpakaian putih itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada sahabat Daonya dengan suara gemetar, "Kakak senior Bai, kamu benar-benar mata-mata Dao yang benar." Wajahnya pucat pasi. Ketika dia mendengar wanita muda itu, kepanikan pria terpelajar itu menghilang dan dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bocah itu kemudian mengerucutkan bibirnya dan dengan tegas menyatakan, "Aku tidak mau menggertak yang lemah, jadi bagaimana kalau kamu dengan patuh menyerahkan dirimu? Atau apakah Anda lebih suka orang tua ini menggunakan kekerasan?" Ketika keduanya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Tetapi pada saat itu, seberkas cahaya putih terbang dari luar gua, memperlihatkan lelaki tua bermarga Jiang yang bermandikan keringat. Dia segera berteriak, "Paman Lan, berita buruk. Senior Cheng Sekte Awan Melayang mengirim jimat transmisi suara untuk bala bantuan segera. Pasukannya disergap oleh Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Seribu Ilusi, dan mereka saat ini terkunci dalam pertempuran." Ketika itu dikatakan, para kultivator di ruangan itu terkejut. Bukankah tiga sekte yang seharusnya menyergap mereka? Bocah itu dikejutkan oleh kata-kata ini dan merenung sejenak sebelum mengutuk dengan keras. "Kamu anak iblis. Anda benar-benar merencanakan di sekitar kita. Sepertinya orang tua ini tidak bisa membuatmu tetap hidup." Bocah itu kemudian menembakkan seberkas cahaya api dari mulutnya, berniat untuk mengeksekusi mereka di depannya. Tetapi pada saat itu, kultivator Wei yang awalnya terkendali berteriak dengan keras. Lengannya tumbuh beberapa kali dalam ukuran dan tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu merah saat dia menerobos pengekangannya dan dengan keras bergerak untuk meraih bocah itu. Dari aura megah cahaya ungu berkelap-kelip yang menutupi jari-jarinya, tengkorak bocah itu pasti akan patah jika terkena. Bocah itu memasang ekspresi waspada. Baru saja memuntahkan harta sihirnya, dia hanya bisa menyedot dadanya dan membusungkan pipinya di hadapan penyergapan yang tiba-tiba. Cahaya merah menyala lainnya keluar dari mulutnya dan bertabrakan dengan cakar ungu kultivator Wei. Mendesis. Seperti besi panas terhadap daging, tangan kultivator Wei melambat saat menembus cahaya merah. Bocah itu memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung terbang keluar dari penghalang cahaya pohon suci dalam kabut cahaya merah. "Tuan Surgawi sejati." Bocah itu dengan muram meneriakkan gelar Master Sekte Iblis Surgawi dan menatap kultivator Wei. Dia kemudian menunjuk ke suatu arah dan harta sihirnya berputar di sekelilingnya. Ia segera berubah menjadi ular piton merah, memamerkan taringnya. Kultivator berambut acak-acakan itu terkulai seolah-olah dia tidak sadarkan diri,
tetapi suara malas dan asing masih keluar dari mulutnya. Hehe. Saya tidak berharap rekan Taois Lan begitu cepat mengenali saya. Master sekte ini telah lama mendengar tentang anak naga api. Namun, sangat disayangkan bahwa saya saat ini tidak dapat benar-benar bertarung dengan Anda. Ketika Han Li melihat ini, dia segera mengingat teknik kepemilikan lebih besar yang digunakan Zenith Yin pada Wu Chou. Meskipun ada beberapa aspek yang berbeda, itu pasti merupakan teknik Dao Iblis yang serupa. Menurut apa yang Han Li ketahui, teknik ini harus diterapkan pada target terlebih dahulu dalam prosedur yang rumit sebelum bisa digunakan. Tampaknya Master Sekte Iblis Surgawi telah melakukan ini sebagai tindakan pencegahan sebelum dia menempatkan kultivator Wei di dalam Sekte Awan Melayang. Dari pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, pikiran Han Li tiba-tiba bergerak dan dia mengingat sesuatu. Dia berbicara kepada rubah kecil di lengan bajunya dengan nada serius, Silver Moon, segera kembali ke ruang aman dan ubah wujudku dengan luka parah. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui ketidakhadiran saya. Adapun mengapa saya masih hidup, mainkan dengan telinga. Saya akan segera kembali. Hanya saja jangan mengungkapkan kultivasi atau identitas saya yang sebenarnya. Setelah mendengar nada serius Han Li, dia terbang ke tanah dan langsung menggali kembali ke ruang aman. Pada saat itu, Tuan Sekte Surgawi mengangkat tangannya dan melirik botol kecil anggur nektar sebelum melemparkannya ke Dudong. Setelah itu dia dengan menyesal melirik pohon sumur roh sebelum dengan acuh berkata, "Bawa kembali barang itu. Aku akan menahan anak naga api saat kamu melarikan diri. Tapi sebaiknya kau cepat, aku tidak bisa memberimu banyak waktu." Begitu dikatakan, dia tiba-tiba menembak dan bersiap di sisi Pak Tua Jiang. Dia dengan sinis tersenyum dan dengan keras memukul dengan tangannya yang bersinar dalam cahaya ungu. Tidak tahu malu, melihat bahwa kultivator Wei yang kesurupan berani mencoba membunuh seseorang di hadapannya, ular piton merah di depan bocah itu bergetar dan terbelah menjadi untaian yang tak terhitung jumlahnya saat melesat ke arah Tuan Surgawi. Pada saat yang sama, ekspresi Pak Tua Jiang sangat berubah. Dia buru-buru meludahkan pedang terbang kuning untuk melindunginya dengan bingung berlari mundur. Dia tidak berani menghadapi serangan Master Sekte. Tuan Surgawi dengan aneh tersenyum dan arahnya tiba-tiba berubah, muncul di samping wanita berpakaian putih. Cakar ungunya tiba-tiba bergerak untuk meraih lengannya. Wanita berpakaian putih itu bingung sejak menyadari pria terpelajar itu adalah mata-mata. Tapi dalam menghadapi serangan tiba-tiba Tuan Surgawi, kulitnya memucat dan dia melemparkan pria tua berwajah panjang ke tanah tanpa berpikir. Tangannya kemudian membentuk gerakan mantra dan garis biru terbang keluar dari lengan bajunya, mencoba untuk memblokir serangan yang masuk dengan kemampuan terbaiknya. Tuan Surakui dengan liar tertawa dan kabur sekali lagi, meraih pria tua berwajah panjang yang dibuang. Dia kemudian membentuk kepalan dengan tangannya yang bebas dan menutupinya dengan cahaya ungu yang bergejolak, menyerang benang pedang merah berapi yang masuk. Dengan erangan teredam, iblis tua itu tidak bisa menahan diri dari serangan itu. Namun, dia menggunakan momentumnya untuk membawa lelaki tua berwajah panjang itu kembali ke lokasi aslinya. Meskipun beberapa metode yang tidak diketahui, lelaki tua berwajah panjang itu entah bagaimana terbangun. Dia melompat dan berkata, "Terima kasih banyak atas penyelamatan Tuan." Jangan salah. Jika kita saat ini tidak kekurangan tenaga, aku tidak akan menyelamatkan junior Dao benar sepertimu. Anda harus mempertahankan hidup Anda dengan keahlian Anda sendiri. Tuan Surgawi dengan dingin mendengus dan menembak ke arah anak laki-laki bermargalan. Kali ini, dia benar-benar akan mengikat anak naga api dan memberikan kesempatan kepada Dudong untuk melarikan diri. Pergi. Pembatasan luar telah disabotase oleh saya. Kekuatannya seharusnya hanya 1/10 dari aslinya. Kami akan dapat dengan mudah menerobos. Pria tua berwajah panjang itu tampaknya juga menjadi karakter yang menentukan.
Setelah berteriak kepada Dudong dan kultivator Bai, dia mengambil inisiatif untuk menyerang para pembudidaya formasi inti yang menjaga pintu keluar. Dudong dan orang terpelajar itu senang dengan apa yang mereka dengar. Dengan satu mengeluarkan dua pedang putih dan yang lainnya menyelimuti tubuhnya dalam cahaya hitam, ketiganya berubah menuju pintu keluar gua. Penggarap formasi inti tiga sekte tidak akan dengan mudah membiarkan ketiganya melarikan diri. Mereka semua memanggil harta sihir mereka untuk memberi mereka sambutan yang menyakitkan. Gua tiba-tiba meletus menjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Dengan teriakan marah dan suara ledakan, berbagai cahaya memenuhi gua. Ketika Hanli melihat ini, dia merasa bahwa kesempatannya semakin dekat dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Dengan tongkat giok di tangan, tubuhnya memancarkan cahaya kuning. Dia menggali ke dalam tanah dan buru-buru menggunakan teknik gerakan bumi untuk diam-diam mendekati akar pohon sumur roh. Sibuk dengan pertempuran mereka, para pembudidaya di gua tidak memperhatikan tindakan Hanli tiba di depan penghalang emas samar menghalangi jalannya. Kilatan semangat muncul di mata Hanli. Dia mengangkat tangannya, melepaskan obor cahaya biru dari masing-masing jarinya, dan diam-diam menekannya ke penghalang. Cahaya keemasan terjalin dengan cahaya biru sejenak dan penghalang cahaya mulai bergetar. Jika saat itu adalah masa damai, getaran penghalang emas akan sudah lama dirasakan oleh para pembudidaya yang menjaga pohon sumur roh. Tapi di tengah pertempuran sengit, gerakan kecil ini tidak membangkitkan perhatian sedikit pun. Sesaat kemudian, tangannya dengan paksa menembus cahaya keemasan dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Cahaya dari tangannya melonjak dan dia dengan keras menarik tangannya, menciptakan celah tipis di penghalang untuk sesaat. Tubuh Hanli kabur, muncul kembali di dalam sebelum penghalang cahaya memperbaiki dirinya sendiri. Melihat bahwa akar pohon sumur roh ada di hadapannya, Hanli memasang seringai. Meskipun batang pohon sumur roh sangat berbeda dari pohon biasa, akarnya biasa saja terlepas dari warna hijau giok. Sebuah ledakan besar meletus dari atas tanah, diikuti oleh suara pecahan bumi yang jatuh bersama dengan serangkaian getaran. Tampaknya serangan yang menakutkan baru saja digunakan. Pada saat berikutnya, Pak Tuafu dengan bingung berkata, "Cepat, kejar mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri." Suara gemerisik angin diikuti oleh tawa hangat Tuan Surgawi. "Rekan Tao Islan, bagaimana kekuatan seni layar dalam ungu saya? Meskipun saya harus menggunakan esensi darah tubuh ini, saya dapat dengan mudah mengikat Anda untuk saat ini. Iblis Surgawi tua, apakah kamu tidak peduli dengan muridmu? Bahkan jika muridmu selamat, kultivasinya sebagian besar akan hancur." Meskipun suara bocah itu terlihat tanpa emosi, Hanli bisa mendengar sedikit kemarahan dalam kata-katanya. "Murid saya, pengkhianat ini. Dari apa yang saya dengar, dia sudah menganggap dirinya sebagai murid sekte awan melayang, jadi saya sedikit ragu dalam menggunakannya." "Hah? Lan hantu tua, menurutmu kemana kamu akan pergi?" Suara Tuan Surgawi sangat tenang, tapi suaranya tiba-tiba berteriak ketakutan. Saya tidak tertarik untuk terlibat dengan inkarnasi Anda. Anak-anak iblis itu tidak dapat diizinkan untuk mengambil nektar anggur dari pegunungan Dreamcloud kami." Suara anak laki-laki itu semakin jauh seolah-olah dia sudah meninggalkan gua. "Apa aku dengan mudah mengizinkanmu pergi?" Tuan Surgawi berteriak mengejarnya. Dalam sekejap, tidak ada orang lain yang tertinggal di gua selain Hanli. Dia benar-benar nyaman, tidak lagi ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Dia mengulurkan salah satu jarinya menembakkan seberkas cahaya yang berkilauan. Dengan percikan api, sebagian kecil dari akar dengan mudah dipotong, menyebabkan cairan putih meluap dari lubangnya, memenuhi udara dengan aroma harum. Hanli tidak memperhatikan cairan putih yang tumpah. Dengan tubuhnya yang bersinar dengan cahaya kuning, dia langsung menggenggam akar dan naik ke permukaan.
Dia menyapu pandangannya melewati penghalang dan melihat lubang besar 10 meter di gua dengan bebatuan berkilau yang tersebar di sekelilingnya. Tampaknya Tuan Surgawi ini telah benar-benar menembus batasan dinding gua yang tangguh melalui satu serangan. Keterampilan yang mengesankan ini seharusnya memberi Dudong dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Han Li bergegas setelah melihat ini. Dia mengeluarkan kotak giok berukir halus dari kantong penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan akar ke dalam kotak. Setelah menyimpannya dengan ekspresi berat, Han Li mengungkapkan kepuasan tetapi sesuatu muncul di benaknya. Dia mungkin telah memperoleh akar pohon sumur roh, tetapi dia masih belum mendapatkan formula penyempurnaan untuk air penglihatan terang dan pil tempering roh. Meskipun Tuan Surgawi itu berhasil menguasai tubuh lelaki tua berambut acak-acakan itu, tubuh itu tidak bisa bertahan lama dengan tekniknya. Dia pasti akan dikalahkan oleh bocah itu. Dengan kilatan cahaya berkedip dari tangan Han Li saat dia berdiri di samping penghalang cahaya, ekspresinya tiba-tiba bergerak. Dengan sedikit keheranan di wajahnya, dia mengerutkan kening dan berjalan ke belakang pohon sumur roh. Ada karpet kuning dan mimbar batu selebar 1 kaki. Platform batu memiliki slip batu giok di atasnya yang berkilau dengan cahaya hijau samar. Han Li menyapu indera spiritualnya melewati beberapa item dan menemukan bahwa tidak ada batasan tersembunyi pada item tersebut. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan kabut biru dari telapak tangannya, menyapu slip batu giok ke dalam genggamannya. Han Li menatap slip giok dan tetap diam saat dia mulai membaca isi slip giok dengan indera spiritualnya. Sesaat kemudian, Han Li menarik rasa spiritualnya dari slip batu giok dengan ekspresi bingung. Itu berisi catatan teknik pembudidaya berambut acak-acakan dan beberapa wawasan penyempurnaan pil. Formula penyempurnaan untuk pil tempering roh dan air cerah ada di antara mereka. Dengan slip giok di tangan, pikiran Han Li menjadi kosong. Mungkinkah kultivator berambut acak-acakan itu merasakan umurnya akan segera berakhir dan telah menyiapkan slip batu giok ini? Dari batu giok itu disembunyikan di balik pohon sumur roh, tampaknya dia telah meninggalkannya untuk seorang pembudidaya sekte awan melayang. Mungkinkah tindakan ini memiliki semacam makna? Han Li merenung sejenak sambil melirik slip batu giok. Dia kemudian mengambil slip batu giok putih dari kantong penyimpanan dan dengan cepat menyalin isinya. Pada budidaya Han Li saat ini, mereplikasi slip batu giok hanya sesaat. Han Li menempatkan slip giok hijau kembali ke tempatnya dan meletakkan replika putih di dalam kantong penyimpanan sebelum berjalan kembali menuju penghalang cahaya keemasan. Karena pembudidaya 3 sekte bisa kembali kapan saja, dia sebaiknya pergi sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia sudah memenuhi tujuannya. Tanpa khawatir ada yang melihatnya, tubuh Han Li mengalir dengan kekuatan spiritual, membelah lubang besar di penghalang dengan percikan cahaya biru. Begitu lubang itu terbentuk, dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya biru dan bergegas keluar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.